Xiao Wudao maju selangkah, dan tiba-tiba kekuatan tubuhnya melonjak, dan aura tertinggi menyapu seperti lautan, menutupi langit dan matahari. Kecepatan pemulihan Xiao Wudao terlalu cepat. Bahkan jika dia baru saja bangun dari komanya, tubuhnya yang semula layu dan rusak parah sekali lagi membangkitkan napasnya yang bergelombang. Kekuatan yang mengepul di dunia kuno ini mengalir ke tubuhnya seperti lautan. Serahkan sumber kekacauan, teriak Xiao Wudao menggelegar, tangannya yang besar terulur, matanya seperti bintang yang melonjak, di atas telapak tangannya, udara yang berkabut melonjak. Dia meraih Ji Ruyue dan Ji Wuxue dengan liar. Itu seperti dunia yang menutupi langit. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan cahaya dingin. Merasakan aura yang mengerikan ini, aura setengah tingkat Tianzun di tubuh Ji Wuxu langsung melonjak, dan ada kekuatan kekacauan yang mengerikan yang mekar. Matanya dingin dan dia akan melawan. Tapi sebelum dia melakukannya, suara dengungan dingin tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi, dan dia melihat Shen Gong Tianzun mengambil langkah maju. Tangannya yang besar meledak, dan sebuah telapak tangan besar segera bertabrakan dengan telapak tangan yang diledakkan Xiao Wudao. Suara retakan yang menusuk terdengar di langit dan bumi, dan semua orang melihat Aula Yin dan Yang yang telah menjebak Xiao Wudao sebelumnya. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya secara tiba-tiba. Dengan cahaya ratusan juta jalan, kekuatan menyapu, dan seluruh gunung penjara meraung dan bergetar. Tidak baik, kembali. Di luar Aula Yin dan Yang, penguasa Kuil Void dan yang lainnya berubah warna dan mundur satu persatu, menampilkan nafas puncak Tianzun untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat berikutnya, di dunia kuno ini, di gunung penjara keluarga Ji, yang telah berdiri selama ratusan juta tahun, langsung hancur berkeping-keping. Tanpa nafas binatang naga lilin Yin dan Raja Merak Bulu Ajaib, bagaimana gunung penjara bisa menahan benturan dua kekuatan tertinggi dan langsung hancur berkeping-keping. Batu-batu besar jatuh dari langit dan menabrak kediaman keluarga Ji di sekitarnya. Di dunia kuno, sepertinya akhir akan datang. Xiao Wudao, kamu sangat berani melakukan sesuatu pada murid Tian Gong saya, kamu mencari kematian. Teriak Shen Gong Tianzun dengan dingin, dan dia berjalan selangkah demi selangkah, matanya acuh tak acuh. Shen Gong Tianzun, tidak ada hubungannya denganmu di sini. Pergi dengan cepat. Masalah ini adalah masalah internal di dunia kuno saya. Jika Anda berani campur tangan, keluarga Xiao akan menulis surat ke Dewan Ras Manusia dan menuntut Anda atas kejahatan merusak persatuan manusia. Kata Xiao Wudao dengan dingin. Urusan dunia kuno, Ji Ruyu dan Ji Wuxu adalah orang-orang yang bekerja di Tiangong. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu tentang dunia kuno? Selain itu, sebelumnya jika bukan karena kursi ini, kamu mungkin telah mati setelah keluarga Ji. Apakah yang tertinggi di dunia kuno sebenarnya adalah orang yang tidak tahu berterima kasih? Kata Shen Gong Tianzun dengan dingin. Hahaha, tidak tahu berterima kasih. Konyol, kamu baru saja membunuh Ji Tianyao dan Ji Tian Guang untuk merebut harta dunia kuno kami, dan melanggar aturan ras manusia. Aku tidak peduli kamu menghancurkan dunia kunoku. Sekarang, kamu berani mengatakan bahwa kamu baik kepadaku. Ucap Xiao Wudao mendengus dingin, dan dia melangkah maju dengan niat membunuh. Orang-orang di dunia kuno dengarkan perintah dan mengatur susunan yang besar. Jika orang dari Tiangong tidak menyerahkan barang-barang kita dari dunia kuno, kalian akan bertindak dengan saya dan membunuh musuh asing. Teriak Xiao Wudao dengan tajam, suaranya bergemuruh. Di bawah, Patriark Ye, Patriark Jiang dan lainnya mengubah warna mereka. Leluhur. Saat ini wajah Xiao Wujin sedikit berubah, dan dia dengan cepat menyampaikan suara, keduanya adalah keturunan leluhur naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi. Anda baru saja bangun, dan Anda tidak tahu. Kata Xiao Wujin dengan suara yang dalam. Siapa itu leluhur naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi? Leluhur ini adalah yang tertinggi di dunia kuno. Saya belum pernah mendengar tentang naga tertinggi dan leluhur darah tertinggi di dunia kuno ini. Menurut saya, itu pasti pekerjaan orang Tiangong membuat jebakan untuk membunuh Ji Tian Guang dan Ji Tianyao, dan membiarkan bawahannya menelan makhluk kekacauan di dunia kuno kita. Kata Xiao Wudao dengan gemuruh, melangkah maju dan meraung. Tuan Shen Gong, asal-usul makhluk kacau adalah milik dunia kuno kami. Adalah di luar batas bagi Anda untuk membasmi pemberontakan dunia kuno kami. Namun,
Anda juga berkontribusi pada dunia kuno. Sebagai pemimpin dunia kuno, saya tidak peduli tentang itu. Anda harus mengembalikan barang-barang dunia kuno kami. Jika tidak, saya tidak akan setuju. Ucap Xiao Hudao dengan dingin, melambaikan tangannya yang besar, dan dia melihat aura kacau yang tak berujung di dunia kuno berubah menjadi pilar langit yang luas, bergemuruh, kekuatan dunia kuno ditekan di sisinya. Itu membentuk sangkar langit dan bumi. Konyol, Xiao Hudao, kamu mencari kematian. Ucap Shen Gong Tianzun dengan dingin mendengus, di tubuhnya, 9 harta surgawi teratas semuanya muncul, langsung berubah menjadi formasi besar dan tersapu. Dunia berguncang, dan Xiao Hudao dan Shen Gong Tianzun bertabrakan dengan gila. Seluruh tanah kuno Ji berguncang hebat, langit pecah dan tanah retak, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Di wilayah keluarga Ji, terdengar suara jeritan. Banyak murid keluarga Ji melarikan diri dengan liar dan tampak ketakutan. Xiao Hudao dan Shen Gong Tianzun bertarung, yang satu memacu kekacauan kuno di dunia kuno ini, dan yang lainnya memacu 9 harta surgawi teratas. Kedua belah pihak bertarung bersama, dan dunia tiba-tiba hancur berantakan. Semua orang di dunia kuno mendengarkan perintah dan membunuh orang itu. Raungan Xiao Hudao datang dari langit. Banyak orang kuat di keluarga Xiao melihat ke arah Xiao Hujin. Mata Xiao Hujin dingin dan berteriak, lakukanlah. Dia mengguncang tubuhnya, dan bergegas langsung ke Qin Chen dan rombongannya. Meskipun dia tidak menyetujui tindakan leluhur Xiao Hudao, karena leluhur sudah mulai dan memberi perintah, sebagai kepala keluarga Xiao, dia secara alami harus mengikuti perintah tersebut. Keluarga Ye, keluarga Jiang mendengarkan perintah, melindungi keamanan dunia kuno kita, dan melakukannya. Teriak Xiao Hujin dengan tajam pada keluarga Ye dan keluarga Jiang. Siapapun yang berani melakukannya, keluarga Ji sebagai contohnya. Ucap Qin Chen tiba-tiba berdiri, matanya dingin. Pedang berkarat misterius muncul di tangan Qin Chen. Sebuah pedang ditebas dan meledak. Tiba-tiba, cahaya pedang mencapai langit dan berubah menjadi susunan pedang dan tersapu. Segera setelah itu, Sungai Wanjian, gas pedang emas yang luas berubah menjadi sungai pedang emas, tersapu, dan menuju Xiao Hujin. Xiao Hujin tidak takut sama sekali. Aura puncak Tianzun melonjak, langsung merobek aura pedang Qin Chen. Dia menabrak Sungai Wanjian dengan satu tangan. Tiba-tiba, sungai pedang emas mengeluarkan suara keras, dan bergetar tanpa henti. Selain itu, puncak kekuatan Tianzun yang mengerikan menerobos sungai pedang emas dan menyerang Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, kekuatan kekacauan yang berjatuhan melonjak, dan segera, sebuah baju besi muncul di tubuhnya. Kekuatan Tianzun puncak bergemuruh di baju besi tubuhnya, dan ditelan oleh baju besi ilahi Haotian. Sebagian kecil dari kekuatan itu mengalir ke tubuh Qin Chen, tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Qin Chen sama sekali. Apa? Gumam Xiao Hujin kaget dan tidak bisa mempercayainya. Dan ketika Qin Chen dan Xiao Hujin bertarung bersama, orang kuat lainnya di keluarga Xiao semuanya bergegas menuju Qin Chen. Selama mereka menahan Qin Chen, Shen Gong Tianzun pasti akan berhenti. Qin Chen, serahkan orang-orang ini kepada kami. Namun, sebelum mereka datang ke Qin Chen, Ji Wuxu tiba-tiba mendengus dan bergegas ke sekelompok Master Tianzun di keluarga Xiao. Tidak hanya Ji Wuxu, Ji Ruyu juga mengguncang tubuhnya dan melompat keluar. Dua Tianzun setengah langkah, tidak ada yang lain, tangkap dulu kamu dan serahkan asal-muasal leluhur kami. Ucap penatua Xiao Hujin mencibir, dan melemparkan kilat ke arah keduanya. Wajah Ji Wuxu tidak terbatas, nafas kematian melonjak di tubuhnya, dan selain nafas kematian itu, ada lapisan kekuatan api yin yang mengerikan. Kekuatan binatang naga lilin hitam. Nafas kematian yang mengerikan merembes keluar, dan langsung menjerat para tetua keluarga Xiao. Para tetua itu segera memadamkan kekuatan api yin, tetapi yang mengubah warna mereka adalah kekuatan api yin sangat ekstrim, seperti belatung tulang tarsal, yang tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Ji Wuxu memanfaatkan kesempatan itu dan meledak dengan tatapan membunuh. Tidak baik, gumam para tetua keluarga Xiao berubah warna, mundur dengan tergesa-gesa, masing-masing memuntahkan darah dan berantakan. Sekelompok tetua tingkat Tianzun sebenarnya dipaksa mundur oleh Tianzun setengah langkah, wajah mereka memerah, dan mereka penuh rasa malu dan marah.
Di kejauhan, penguasa kuil void berubah warna. Ji Wuxu ini sangat kuat. Meskipun itu hanya Tianzun setengah langkah, tetapi kekuatan yang ditampilkan tidak lebih lemah dari kekuatan Tianzun teratas. Mengapa ada begitu banyak orang mesum dari Tiangong ini? Tiba-tiba, langit bergetar dan bergemuruh, dan semua orang buru-buru melihat ke atas, dan melihat bahwa Shen Gong Tianzun mendesak 9 harta karun tertinggi Tianzun, menghancurkan kekacauan kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung meledakkan Xiao Wudao keluar. Xiao Wujin dan yang lainnya sangat marah, leluhurnya sebenarnya bukan lawan dari Shen Gong Tianzun. Xiao Wudao, leluhur yang bermartabat dari dunia kuno, tapi hanya begitu. Ucap Shen Gong Tianzun mendengus dingin. Shen Gong Tianzun, jangan sombong, leluhur ini baru saja dirampok darahnya. Apakah kamu pikir kamu akan menang? Ucap Xiao Wudao menjadi marah. Di tangannya, perisai dengan aura kuno menjulang ke langit muncul. Perisai ini dipenuhi dengan aura kuno yang luas dan berkembang dengan aura yang menakutkan dan tertinggi. Perisai ini sangat lemah, tetapi begitu muncul di kehampaan, itu meledak dengan aura yang menakutkan dan tertinggi, menekan langit dan bumi. Semua orang kuat dari semua kekuatan utama di tempat kejadian merasakan mati lemas yang kuat. Ini bukan harta tertinggi, hanya senjata paling berharga yang dapat memiliki atmosfer menekan segalanya dan membuat Tianzun puncak terkejut. Pada saat ini, perisai ini muncul, dan ada aura tertinggi yang mengerikan melonjak di langit dan bumi, dan penindasan membuat semua orang di tempat kejadian mundur satu persatu dengan ngeri. Shen Gong Tianzun, di dunia kuno ini, leluhur ini adalah yang tak terkalahkan. Teriak Xiao Wudao meraung, perawakannya menjulang tinggi, seperti dewa iblis yang melangkah keluar, meletakkan perisai ini di dadanya, dan melangkah mendekat. Hah, harta tertinggi apa? Itu hanya skala binatang, ucap Shen Gong Tianzun mencibir, menunjukkan rasa jijik. Shen Gong Tianzun, ini adalah hari kematianmu sendiri. Teriak Xiao Wudao sangat marah, dan kekuatan tertinggi yang mengerikan diintegrasikan ke dalam skala ular langit kuno. Tiba-tiba, kekuatan kacau dunia kuno memadat dengan gila-gilaan dan meledak. Terdengar raungan yang mengejutkan. Sisik hitam itu terbang dengan keras, berubah menjadi gunung yang megah, dan ditekan ke arah Shen Gong Tianzun. Skala ini, yang tertiup angin, sepertinya mengandung keagungan seluruh dunia kuno, tak tertandingi. Tidak baik, gumam Ji Wuxu, Ji Ruyu dan yang lainnya semuanya berubah warna, bersandar pada Qin Chen. Qin Chen, Tuan Shen Gong dalam bahaya. Ucap Ji Wuxu mengubah warnanya, dia bisa merasakan kengerian dari skala itu. Jangan khawatir, Tuan Shen Gong itu luar biasa dan dapat menanganinya. Kata Qin Chen dengan senyum ringan. Keluarga Ye dan keluarga Jiang juga sedikit berubah warna. Mereka belum pernah melakukan apapun sebelumnya. Jika keluarga Xiao benar-benar mengalahkan Tiangong, mereka akan kembali dan dihukum. Tiba-tiba, ketika mereka melihat Qin Chen tidak jauh, mereka melihat Qin Chen wajahnya tenang, dia tidak terlihat cemas sama sekali, dan hatinya tiba-tiba memadat. Patriark Ye dan Patriark Jiang saling memandang. Kematian keluarga Ji memberi mereka kejutan yang kuat. Tata letak Ji Tianguang dan Ji Tianyao ratusan juta tahun langsung dihancurkan oleh Tiangong. Mereka percaya bahwa Tiangong tidak akan kalah dengan mudah. Pada saat ini, tawa nyaring tiba-tiba terdengar, bergema di seluruh dunia. Xiao Wudao, leluhur yang bermartabat dari keluarga Xiao di dunia kuno, orang pertama di dunia kuno, sebenarnya mengambil skala binatang sebagai harta tertinggi. Ini sangat konyol dan sangat buruk. Ucap Shen Gong Tianzun berjalan keluar selangkah demi selangkah, menyaksikan sisik gelap yang jatuh dari langit tanpa rasa takut, dan tertawa hangat, "Yah, orang-orang di pedesaan belum pernah melihat dunia dan tidak tahu apa itu harta karun. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat harta yang paling berharga itu." Keluar, teriak Shen Gong Tianzun menggedor. Di dalam tubuhnya, sebuah istana yang megah dan sederhana tiba-tiba melayang di langit. Ketika istana kuno ini muncul, aura tertinggi yang mengepul mengalir ke langit, dan seluruh dunia kuno meraung. Apa itu? Harta apa ini? Ucap orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah terkejut, menatap ke langit. Istana berkembang pesat, seperti kuil, membanting sisik hitam, membangkitkan aura tertinggi yang membubung ke langit. Terdengar ledakan keras, dan seluruh dunia kuno bergetar dan hampir meledak.
Skala hitam yang memancarkan aura tertinggi bergetar hebat, dan aula harta karun yang ditampilkan oleh Shen Gong Tianzun langsung terguncang. Wajah Xiao Wudao ketakutan dan ekspresinya terkejut. Hahaha, Xiao Wudao, ini adalah harta tertinggi, skala ular langit kunomu bahkan bukan produk setengah jadi, dan itu ingin sombong. Ucap Shen Gong Tianzun tertawa, mendesak aula harta karun dan meraung. Dari aula harta karun, rantai terang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dengan cepat. Rantai ini dikemas dengan padat, dan langsung memenjarakan dunia, meledak, dan terlihat samar-samar. Seluruh dunia kuno sepertinya terjebak, satu demi satu, rantai kekosongan terperangkap. Langit dan bumi melilit sisik hitam secara instan. Tidak bagus, ambillah. Gumam Xiao Wudao buru-buru mendesak sisik hitam itu dan mencoba mengambilnya kembali, tetapi sia-sia. Sisik hitam itu bergetar hebat dan tidak bisa lepas sama sekali. Ini wajar. Kekuatan aula harta karun begitu kuat sehingga bahkan leluhur dari binatang buas purba, Sugu Zizun, yang mengendalikan asal mula ruang, tidak dapat dengan mudah melepaskan diri. Itu hanyalah skala makhluk yang kacau, dan itu bukan yang asli dari makhluk kacau. Bagaimana itu bisa menyingkirkannya? Sial, Shen Gong Tianzun, kembalikan hartaku. Teriak Xiao Wudao meraung, dan mengulurkan tangannya yang besar. Kekuatan dunia kuno memadat di tangannya, dan dengan cepat ditembakkan untuk mendapatkan kembali hartanya sendiri. Hahaha, Xiao Wudao, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih memikirkan tentang harta. Ucap Shen Gong Tianzun mencibir, dan sekali lagi mendesak aula harta karun. Dalam kehampaan, rantai yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berasal dari lapisan kehampaan lain, dengan cepat berputar ke arah Xiao Wudao. Tidak baik, gumam Xiao Wudao tidak punya cara untuk mundur. Bisakah kamu melarikan diri? Ucap Shen Gong Tianzun mencibir, asal-usul ruang, pemenjaraan. Dari aula harta karun, kekuatan spasial yang mengerikan tiba-tiba menyebar, dan kekuatan spasial ini terisi, dan kekosongan dunia kuno tiba-tiba mengeras. Kekuatan absolut ini adalah kekuatan tingkat tertinggi. Tiba-tiba, Xiao Wudao dipenjara dalam kehampaan dalam sekejap. Saat berikutnya, rantai yang tak terhitung jumlahnya langsung menguncinya, diikat erat, dibungkus seperti pangsit nasi.